Halo guys, akhirnya setelah sekian lama aku nge-upload dan akhirnya aku upload juga, dan ini merupakan vlog yang sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu aku record dan baru ke-upload akhirnya. Mau tahu kayak gimana isinya? Tonton sampai habis ya. Oke? Guys, jadi habis nemeni Mas Fatkor melukis dan ini lagi ada di Pura apa Pak ini Pak? Pura Kertabuana. Di Pura Kertabuana, Gresik. Ini sama Pak Kardi, Frembos dan Mas Fatkur barusan selesai bikin karya. Juga ada Pak Sodik yang masih belum ada judulnya karyanya tapi barusan jadi banget. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol ngomongin kesenian di Jawa Timur hari ini. Oke, stay tune. Oke, selamat datang dan kita balik lagi di Rahmawati Rere. Nah, ini aku lagi ada di Gresik, ada di Pura Kertabuana di Jawa Timur bersama teman-teman seniman dan ada sesepuh Bahasa I ya? Iya. Bahasa I, ada Pak Sukardi dari Galeri Frembos, ada Pak Sodik, ada Mas Fatkur, ada Pak Majid, dan ada Pak Bambang. Pak siapa? Mangku Bambang. Gitu. Jadi ini ceritanya saya sama Mas Fatkur lagi main ke Gresik dan ketemu sama teman-teman seniman Gresik. Jadi langsung aja ya Pak ya. Ini kita kan lagi ada di Pura guys. Jadi di sini ini salah satu dari berapa pura Pak yang ada di Gresik ini? Ada 5 pura. Ada 5 pura. Iya. Salah satunya di sini. Iya. Lalu di mana lagi? Bongso Wetan, Laban, Beton, terus Mondoluku. Iya. Jadi ada 5 pura ya kalau di kota Gresik ya. Jadi dan aku untuk orang yang baru kayak dari Surabaya itu baru tahu juga ternyata di sini enak juga puranya untuk ini ya. Dan untuk biasanya untuk kegiatan ibadahnya itu setiap untuk hari Nyepi aja atau ada hari-hari tertentu? Setiap hari. Dan itu jamnya itu ya jam berapa? Jam 6 pagi, sama siang jam 12, sore jam 6. Tapi umatnya ngumpulnya sore aja. Jam 6. Oke. Nah, untuk biasanya selain untuk hari-hari besar dan ibadah, untuk kegiatan apa aja yang sekiranya bisa di sini, Pak? Ya, kegiatan kan selain hari biasa itu kan ada purnama, ada tilem, galungan, kuningan, dan Nyepi satu-satunya yang dibanggakan itu. Jadi kan kalau di konten saya biasanya membahas tentang yang kalau untuk umat Islam kan sudah banyak yang membahas. Nah, untuk di area Jawa Timur ini kemarin sempat mampir ke Tambak Bayan waktu hari Imlek. Nah, untuk yang hari ini kita mampir di Pura Kertabuana. Nah, kalau arti dari Buana sendiri kan tadi sempat ngobrol ya Pak sama Kardi. Kan di sini ada Pura Kertabumi sama Kertabuana. Nah, kalau dari kata Buana itu artinya apa Pak? Untuk orang yang itu kan Kertabuana, bukan Buana saja, Kertabuana. Kertabuana itu artinya Kerta itu ketentraman, kedamaian. Buana itu jagat. Jadi ketentraman di jagat. Itu jadi artinya kalau yang pengen tahu apa arti dari Buana itu. Kertabuana itu. Nah, kalau Bapak sendiri sudah berapa lama Pak untuk ini di sini? Iya, kita lahir di sini. Oh, dari aslinya di sini. Asli di sini saya. Dan ini Pak Kardi juga sama Pak Sodik, Pak Majid sama Pak Sai itu juga asli sini ya? Ya, saya beneran lahir di sini juga. Jadi
Saya lahir di sini juga, cuman sekarang tinggal di Surabaya. Oh, tinggal di Surabaya. Iya. Cuman asli sini. Asli sini. Jadi beruntung sekali guys kita ketemu sama yang asli Gresik ini. Jadi tahu ya. Kalau Saya tamu loh. Dan kamu sendiri pawaknya apa keamanan. keamanan. keheranan Oh. reok. Nah ini yang buat belum tahu ini kan tadi kan udah bahas seni ya dari teman-teman seni. Nah ternyata seni-seninya juga beda-beda. Ada yang pelukis, ada yang galeri Frembos, terus juga kalau Pak Majid apa seni Ya. lebih melukis juga atau reok atau apa? Melukis juga, bikin patung juga, Multi terus talent ya. secara kebetulan juga bergerak di bidang kebudayaan. Oh berarti Jadi, seni dan budaya Iya, gitu ya. kami juga punya sanggar reok dan jaranan Jangan. Singo Sekar Budoyo Heeh. ya yang berlokasi di Surabaya. Oh apa sorry sanggarnya tadi? Singo Sekar Budoyo. Singo Sekar Budoyo. Oh, oke. Jadi nanti ada IG-nya juga ya? Ada, Facebooknya. Oh, Facebook. Kalau IG nggak ada kayaknya. Kalau Pak Sai? Seni Mangku Bambang. Mangku itu apa? Aku yang mimpin sembahyang. Oh, mangku itu istilahnya untuk yang memimpin semuanya. Oh, seperti imam ya mungkin. Ya, itu Ya. kalau Kalau di Muslim itu. Oh. Jadi mangku Sai. Kalau Bapak juga mangku? ya sepuh. Mangku Sepuh. Bambang. Oh. Saya sesepuh di sini. Romo Sai. Romo Sai. Romo Sai. Baru tahu guys. Panggilnya Romo. Romo Sai. Romo. Sembarang bisa dipanggil apa saja bisa. Lebih familiarnya kan di umat Hindu kan Iya. dipanggil Romo. Romo. Oke. Tapi sama kayak Katolik juga ya berarti. Romo juga kan. Keren banget. Dan untuk kayaknya memang kalau untuk patung atau ini kan memang lebih erat ya sama apa agama Hindu ya. Maksudnya di setiap pura kan ada patung seperti itu. Nah kalau perkembangan seni patung sendiri di apa Kota Gresik itu juga gimana menurut pematung-pematung di sini juga lumayan banyak. Pematung dari kayu itu adanya di Trowulan. Hanya Trowulan. seperti patung-patung yang ada di depan ini, ada yang didatangkan langsung dari Bali, ada yang didatangkan dari Bulan. Trowulan. Itu. Jadi tetap Iya, masih di situ ya, di pusatnya di Trowulan sama Iya. di Timur. Kebetulan Purwokerto ini langsung dari Bali, yang buat ini dari Karangasem. Kemudian ini Azteknya itu Pak Nyoman, kemudian yang mengerjakan ini Romo Jeromangku Dharma dari Karangasem. dari Karangasem juga. Berarti masih deket ya ininya kayak apa dari Bali ke ini, Jawa Timur itu. Di Gresik sama di mana sih kalau yang umat Hindu terbesarnya kalau di Jawa Timur itu? Di Menganti aja yang. Yang besar. Kalau wilayah Gresik loh ya. Oh wilayah Di Menganti. Gresik itu di Menganti ya. Lebih banyak populasinya Iya. itu. Tapi kalau di sebaran Jawa Timur ya banyak ya pokoknya. Luas. Heeh. Datang dari Bali banyak. Benar-benar. Nah kalau ya ngomongin keseni Gresik itu, kalau kan aku juga ada loyong kan juga pelukis juga di apa Gresik. Mujibarjo, Ya Mujibarjo juga di iya sini. sih, Menganti. Dan kalau di sini juga ada dewan keseniannya nggak sih? Ada. Ada dewan kesenian Gresik ya. Tapi kami banyak berorientasi di Surabaya karena kami punya grup namanya IPI, Ikatan Musik Indonesia. Kemudian ada IWP itu yang diketuai Bu Esti. Marga-marga yang banyak ke sini. Esti Palestina ya. Kemudian ini apa namanya Keperjati banyaklah datang ke Frembos. Hmm. Termasuk teman-teman ini kayak Cak Sotikindo, Cak Majid. Kemudian alhamdulillah Mas Fatur. Aktifnya di event tahunan kayak pasar seni. Pasar seni. Iya. Tapi kalau kegiatan di apa kota Gresik itu lebih ininya Jadi kalau kita ngomong untuk Gresik sendiri hanya mengenal lewat apa komunikasi seperti ini aja, tapi orang-orang personalnya masih belum.
belum misalnya nampak kekompakannya, hanya individu yang datang kayak Pak Karel, Jedokol, Mas Marzuki, ya, ya, Itu banyak dari Petro berarti. Layak, Budi Loyong, Gidarjo gitu aja. Dari Gresik juga gabungnya ke Surabaya. Iya sih, misalnya kalau di Surabaya itu kan ya Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu masih satu kesatuan gitu. Petro sebetulnya ya luar biasa. Apa itu? Petro tiap tahun. Iya. Kalau Petro pasti event tahunan sudah. Itu juga mendatangkan pelukis khususnya Gresik. Tapi untuk wilayah-wilayah Surabaya dan sekitarnya itu hanya orang-orang tertentu yang kenal sama beliaunya Pak Karel penyelenggara sama Pak Agus. Sifat undangan. Sifatnya undangan. Tapi kalau momen-momen tahunan pasti ada di Gresik itu. Dan untuk proses berkarya sendiri juga kayaknya ngelihat atmosfernya Kota Gresik itu masih enak ya untuk proses pembuatan karya kayak gitu. Kan beda kayak kalau di Kota Surabaya kan terlalu hiruk pikuk gitu kalau nggak yang di. Nah, makanya kami Rembos menginginkan di Jawa Timur ini khususnya di Surabaya ini kepingin ya mohon maaf lah kayak di Jogja, kayak di Bali itu kan kayaknya kompak gitu loh. Nah, ini dengan kedatangan Mbak Rere, paling tidak menggugah kami untuk selalu semangat membuat kelompok-kelompok kemudian jadi satu kesatuan sehingga nanti di Surabaya ini kan juga banyak seniman-seniman besar sebenarnya di Surabaya cuma nggak menampakkan keeksistensinya kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Mbak Rere sini dengan konten-konten seperti ini menggugah kita untuk selalu mensiarkan seni, jangan dilihat hanya sebelah mata, tapi paling tidak seni itu harus dilihat secara keseluruhan ya kan. Di sini banyak seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, banyak lagi ya. Yang kami geluti ini kan seni lukis. Itu yang kami sampaikan. Nah, tadi kan sudah ngobrol sama Romo Sai tentang agama Hindu dan sedikit tentang seni-senian. Nah, sekarang ketambahan lagi ada Pak siapa? Ada personil baru di sini. Pak Pandu Asmoro. Pak Pandu Asmoro juga pelukis dari Surabaya ya Pak ya, tapi yang tinggal di Gresik ya Pak ya. Di Surabaya juga, di Surabaya. Oh, di Surabaya, di Surabaya Barat ya. Iya, di Surabaya Barat. Ngomongin kesenian Jawa Timur hari ini, Pak. Wah, agak berat ini guys. Tapi perlu saya tanyakan sebagai saya kan generasi paling muda kayaknya di antara menurut panjenengan, menurut bapak-bapak ini gimana seni rupa Jawa Timur hari ini itu kayak gimana? Monggo siapa dulu? Pak Indo. Pak, siapa dulu yang ngomong? Asantik, ya. Kesenian itu ya menjadi tanggung jawab kita ini. Siapa lagi kalau bukan seniman? Karena Itu tadi yang sempat ngobrol ya Pak ya, kita tadi sudah ngobrol sore banyak. itu tentang ya siapapun ya dalam perupa atau pematung, grafis, bahkan sebenarnya kayak orang desainer juga kan sebenarnya juga masih masuk seni rupa ya tanggung jawab bersama gitu ya. Tapi kalau untuk melihat yang di Jawa Timur ya khususnya Surabaya, menurut Bapak sudah oke kah atau kayak gimana untuk karena kan di Surabaya khususnya itu kan banyak kolektor. Orang Indonesia udah tahu lah istilahnya kayak kebanyakan kolektor itu dari Surabaya lah yang pembeli karyanya kayak gitu. Tapi untuk keseni rupaannya yang produsennya yang membuat karyanya di Jawa Timur sendiri apakah sudah sejahtera kah atau kayak gimana gitu. Maksudnya kan kalau di Jogja kan udah pasti barometernya kesenian kan di sana gitu. Tapi kalau di Jawa Timur ini rasa-rasanya masih di area yang kayak seni tradisi kayak gitu yang masih banyaknya. Itu gimana? Menurut Bapak sebagai praktisi senian juga itu apa sih yang kurang? Secara kan kolektor udah ada, ya kan? Galeri juga banyak di Jawa Timur. Apa yang kurang sih di Jawa Timur ini sebenarnya? Ngomongin kesenian hari ini, monggo silakan. Kedudukan merek kayak Mbak.
Kenapa? Keduluan merek. Keduluan merek. Merek gimana, Pak? Mereknya keduluan dari sana sudah mereknya sudah kota budaya. Oh iya. Seperti Jogja. Kalau di Surabaya itu identik memang tempatnya orang kota metropolis, bisnis banyak. Ya, Jadi ngumpulnya seakan-akan itu ya larinya ke sana gitu. Termasuk yang di Surabaya. Padahal Surabaya ini selain banyak toko-tokonya ini dari Surabaya. Iya loh. Tapi malah lari ke sana. Ada yang lari ke Bali. Saya lari ke Jogja. ya kalau menurut saya eksistensi itu yang istilahnya jadi eksistensi kalau menurut saya. Jadi di samping kualitas karya, eksistensi sangat menentukan juga bagi seorang pelukis lah istilahnya kalau ngomong tentang lukis. Eksistensi di dalam artian kayak kita berkarya hari ini, besoknya ya tetap berkarya. Iya. Entah ada yang beli atau enggak, Iya, ya benar kan, Pak? eksistensi. Jangan istilahnya kayak kasarannya, oh karena nggak ada yang beli akhirnya Rata-rata gitu kan. Kayak kebanyakan pelukis sekarang kan tergantung pesanan. Kalau Nah. pesanan baru melukis kan Nah. gitu. Udah, Iya kan? itu ya. Kan gitu. Itu ya, apalagi yang khususnya kayak generasi yang muda-muda kayak saya ya, maksudnya kayak wah kok udah posting kan terus gak laku, ya wis mandek gitu. Padahal kan sebenarnya nggak di situ kan, Pak. Iya, lebih kalau saya sih berkesenian itu bersifat ilahiyah. Jadi untuk diterima nggak diterima ya itu urusan rezeki lah kan gitu. Kemarin itu saya sempat ke Jogja, itu sempat ada yang ini Pak, yang bilang kesenian itu menghidupi atau kita yang menghidupi seni. Itu setuju nggak statement itu? Jadi kayak Ya kita harus ya yang hidup. jadi ada kesenian. dua, kayak misal ada dua statement ya. Jadi kita hidup untuk berkesenian atau kesenian yang menghidupi kita. Ya kita hidup untuk berkesenian gitu. Lebih condong dua-duanya. Kita Kalau saya enggak. Kalau saya lebih menghidupkan condong ke kesenian. menghidupkan kesenian. Kalau kesenian menghidupi kita itu bisa anggap baik imbas loh, Mbak. Iya. Karena Bonus selama ya. ini Bonus. Iya, selama ini yang saya lakukan seperti itu. Karena Saya gini tidak- loh, kita berkesenian ini dasarnya kita dari apa ya? Ya karena hobi, kesenangan, kesukaan. Passion lah kalau Passion. bahasanya anak sekarang. Passion, anak Passion. Jadi kalau kapan kita dipanggil sebagai pelukis? Ya ketika kita melukis. Besok kita nggak melukis, kita bukan pelukis kok. Benar. Makanya kalau kita ingin jadi pelukis ya tiap hari melukis. Itu aja. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Eksistensi yang apa yang Nah, buat disampaikan. buat teman-teman ya, buat teman-teman. Bahkan ini sebenarnya nggak cuma untuk seni-senian aja kan. Benar. Untuk hal apapun ya yang nggak cuma di ranah seni, ketika Iya. kita udah maksudnya tidak sesuai dengan harapan, ya tetap berjalan aja. Tetap berjalan. Ya karena itu tadi. Kalau kita suka itu Nah, laku nggak laku, api boleh ya tetap jalan. Panggilan seniman begitu. Walaupun saya sekarang pengrajin figura, saya rasa latar belakang saya kan ada seniman juga. Makanya Ya sedikit banyak seniman kan ada yang idealis, akhirnya tahu. idealis, ya. Ada yang seniman hanya apa ya, memang betul-betul apa ya, kalau kita bilang berkesenian karena panggilan jiwanya itu masa laku nggak laku lihat nanti karyanya, hasil karyanya itu. Masuk di pasar enggak kan gitu. Nah kalau untuk aliran lukisan sendiri, kalau ngomongin lukisan ya, lebih spesifik di lukisan itu menentukan nggak Pak? Sebagai Bapak yang istilahnya juga berkecimpung di galeri kayak gitu. Kalau yang datang ke Galeri Framebox itu lukisan-lukisan yang realis. Karena teman-teman saya ini kan memandangnya apa ya? Indonesia ini menurut kawan-kawan masih awam. Artinya awam ini orang melihat realis. Masih belum surreal itu apa, masih Iya, belum tapi gitu. 1, 2, 3 aja yang mengerti tentang itu. Nah, makanya teman-teman karena otodidak ya kan, ya itu yang dikerjakan jadi realis di
dibenerin begitu bagus sekali sehingga laku di pasaran. Jadi ya sama kayak musik ya. Kalau di musik kan kita kenalnya genre pop, rock, jazz kayak gitu. Jadi itu Di lukisan juga ada genrenya gitu. Nah, termasuk masalah aliran itu pilihan. Kalau kita ini ibaratnya pilihan kita kalau di sini nyaman ya sudah. benar. Ya, ada yang di abstrak, ada di semuanya seni kok. Cuman itu hanya Ya kalau aliran sih genrenya aja. tidak. Kalau masalah aliran sih, kalau menurut saya itu apapun boleh. Masalahnya Sah-sah aja. sah tidak menentukan juga kan, Nah, karena ada pasarnya masing-masing. Barometer itu bisa disebut karya seni itu dari mana menurut panjenengan? Maksudnya kan karena kan banyak aliran ya, sah-sah aja. Nah, disebut itu karya seninya misalnya Pak Majid, karya seninya Mas Fatkur, karya seninya Pak Pandu, Pak Sodik, Pak Kardi, itu dilihat dari mana ya barometernya atau standarnya? Kalau misalnya semua sah-sah aja, maksudnya kayak Ya. kan apa bedanya, kasarannya kayak apa bedanya sama anak kecil yang lukis gitu. Nah, terus barometernya itu gimana bisa disebut karya seni? Kalau saya sih berangkatnya itu dari kegelisahan, Dari kegelisahan. kegelisahan dan pemikiran. Dari Pak Majid itu barometer seni lukis itu dari kegelisahan. Kalau dari Mas Dan Fatkur, pemikiran. kegelisahan dan pemikiran. Iya. Kalau dari Mas Fatkur, Kalau dari saya, iya. barometer Barometer Yang dianggap karya seni. Iya. gitu. Dianggap karya seni. yang dianggap karya seni. barometer berkesenian. Ya, kesenian atau karya Oh, seni itu bisa dikatakan disebutkan. karya seni. Yes. Dikatakan karya seni itu adalah soal harga. Wis. Dalam tanda kutip menghargai, Oh, harga dan menghormati menghargai. apapun karya itu. Jadi dua sisi ya, maksudnya saling dialog lah kasarannya gitu. Saling harga dan menghargai. Harga atau menghargai Harga atau menghargai. apapun bentuk karya seninya, mau seni tari, seni reog, seni lukis, seni rupa. Gitu. Dari saling menghargai itulah nanti akan muncul kehidupan. Mantap, mantap. Kalau dari Perbedaan. Pak Pandu, Kalau dari saya seni itu seni itu fashion. Seni itu fashion. wah ini gimana Pak? Maksudnya seni itu fashion. Fashion Jadi, kan juga seni Tiap juga. individu, tiap pelukis ya, itu punya fashion sendiri. Jadi tidak bisa di ini. Kayak identitas. Jadi apapun bentuknya karya itu dari fashion masing-masing. Jadi itulah seni. Karakter atau bukan karakter. Beda. Karakter juga bisa, Oh. juga karakter. Karena dari hasil karya itu bisa efek dari ini, efek dari euforianya, efek dari fashion si pelukis itu tadi. Jadi setiap seniman itu ada fashionnya sendiri, Ada fashion ciri khasnya sendiri. sendiri, dan itu masuk di karya itu. Iya betul. Mantap, mantap. Kalau dari Karena ini ya, apa? Kalau saya pandang itu seni itu sesuatu yang suci. Seni itu sesuatu yang indah. Mau tidak mau memang indah. Seni itu indah. Seni itu suci. estetiknya ada Estetik estetika dari itu. Jadi kalau kita berangkatnya dari situ, jadi akan kelihatan dari karya masing-masing si pelukis. Jadi cerminan pelukis. Cerminan itu daripada juga pelukisnya. Karya seni. Betul. Mantap, mantap. Kalau dari Pak Kardi, Nah, saya ini walaupun ngomong frame pasti tidak lepas karena ini kerjaan saya. Saya juga seniman sebenarnya, cuma otodidak. Kalau menurut saya hasil karya kita itu yang disebut seni, apapun sebenarnya. Makanya di sini ada seni rupa, seni lukis ya. Hasil karya lukisan itulah yang namanya seni itu. Kemudian yang jelas kalau ngomong seni ini memang suci, indah. karena berangkatnya dari personal masing-masing. Karena kalau ngomong seni ya kan, itu sebenarnya orang spiritual yang tinggi sekali. Kalau sebenarnya tidak tinggi, nggak akan bisa melukiskan sesuatu yang
yang mungkin kadang tidak ada menjadi ada, yang ada dibuat Tidak lebih beda. Lebih beda. Itu yang saya sampaikan. Kalau Pak Sadik, Apa tadi ukurannya? karya seni bisa disebut karya seni itu dari mana? Barometer. Barometer. Iya. Barometer itu berarti kan ukuran, Mbak ya. Ukuran. Nilainya itu Value. ukurannya nggak terbatas. Oh. Lebih cakupannya lebih luas lagi. Ketika kita bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan unek-unek kita, itu merupakan suatu karya seni. Ya. Berarti harus jujur. Apa yang bisa kita tuangkan itu sudah merupakan karya seni. Bahkan ketika kita masih sekolah dulu, bagaimana kita menggambar gunung, karena sepengetahuan kita masih kecil, gunung itu kayak segitiga, pakai penggaris ya. Ketika kita sudah dewasa, tahu ternyata gunung itu lika-liku. Warnanya tidak hanya biru. Ketika kita sudah menjadi pelukis, mungkin yang lebih kaya warnanya. ya akhirnya biru. ternyata ada oranye, ada warna agak biru kehijau-hijauan. Ya. Berarti Karena kita mengetahui lebih dekat dan bisa memflotkan ke tuangkan itu. Jadi tidak ada nilai yang itu tidak bagus bagi saya. Semuanya itu bagus karena semua itu adalah perjalanan. Ketika kita bisa mau mengungkapkan sesuatu ke dalam kanvas, di atas kanvas itu ya. Itu tidak hanya, memang itu dasar dari situ. Kita bisa membuat patung, membuat karya seni apa saja. Itu dasarnya kalau menurut saya kanvas dulu. Itu Pak Majid ya. Asalnya dari kanvas. Aku yakin kalau di kanvas itu sudah mendekati sempurna ya. Saya tidak mengatakan sempurna karena itu nilainya nggak terbatas. Makanya lukisan itu everlasting ya, everlasting. Emang sih. Kalau ngomong masalah komersil, ada yang sampai sekarang itu tidak bisa dibeli orang. Iya, benar. Berarti nilainya tidak terbatas. Itu kalau ngomong ukuran. Kita belum ngomongin yang karya yang paling mahal, yang sampai ratusan miliar itu, wah itu kan juga. Ya, Kalau dipikirkan juga, kayak gitu, kayak kasar. seakan-akan itu yang dinilai, Mbak, yang Bukan jiwa. hanya ceritanya, rasanya. Keren banget sih. Soalnya gini, pengalaman kita selama melukis ya. Makanya saya lihat lukisannya Pak Pandu ini, perfect. Kalau saya mengatakan itu perfect, detail. Ya. Itu Jadi, sebetulnya ini aku tunjukin karyanya Pak Pandu. ya, Iya. detail. Tidak jauh dari orangnya. Iya. Orangnya juga gitu. Orangnya sangat detail. Ya. Jadi Makanya kalau kita kepengen berkarya dengan baik. baik, ya berbuatlah baik. Berprasangkalah itu, baik, niatnya juga baik. Kalau kita itu masih apa ya istilahnya, jadi katakan bukan tidak bagus, nggak ada yang bagus. Ya kadang-kadang kita kan kalau kita kalut atau apa, lukisan kita itu busung gitu loh, Mbak, suram gitu loh ya. Kita ini kata-kata kadang-kadang itu takut dengan cat yang warna cerah, karena diri kita saat itu nggak cerah. Jadinya akhirnya nggak jujur kan Iya. mau berkarya. Apa? Enggak, ini apa ya? Seakan-akan ini bukan masalah teknis. Iya. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin karya seni atau bukan itu juga masih apa ya, hak orang masing-masing ya menyebutnya itu. Bahkan ada karya seni yang memang kayak yang pisang terus dilakukan itu, yang sempat viral itu. Oh, Iya kan karya ya kan. Itu kan pisang terus ditempel di galeri, dilakukan jadi sempat viral kan, sempat global. Nah itu ide, Pak. Iya. Ide itu mahal. Ide itu mah. Jadi sebenarnya karya seni Gagasan ya itu. gagasan dari nah itu. Dan Yang kadang-kadang penting bisa punya dipertanggungjawabkan. maksud-maksud tertentu loh. Nah. Tidak hanya itu, ada maksud-maksud tertentu. Makanya saya katakan apa ya, ngomong seni, apa yang dihasilkan itulah seni. Dan ketika bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan juga yang namanya seniman ini kan
ide-idenya itu luar biasa sekali. Benar-benar. Ada orang berani membayar miliaran untuk pameran tunggal, tapi yang ditampilkan hanya kanvas kosong. Iya, itu juga Itu terjadi tuh. Jadi kalau ngomong seninya luar, tergantung kita. Perspektif Sekarang mana kita yang kumpul di sini apa? Kalau ingin seni itu hidup, dari mana? Ya dari kita. Pelaku seni ini yang harus mewajibkan. Dihargai, enggak dihargai, tergantung nyambung ke kita. tadi yang Mas Fatkur bilang seni itu harga dan menghargai. Harga dan Jadi sebenarnya masih Jadi, nyambung. apa yang disampaikan oleh Cak Majid Munyer, Mas Fatkur, Pak Pandu, bahkan saya, Cak Sotik, Mbak Riri sendiri sebagai seorang pernah sekolah di TKW. Ya. Kalau kami ini kan otodidak, tapi saya yakin, mohon maaf lah, saya tidak menyinggung untuk akademis. Kita jangan diremehkan. Iya. Dengan keadanya Mbak Riri ke Surabaya Barat, perbatasan Gresik ini, menjadikan seni ini tanggung jawab kita. Ayo Gotong Surabaya, royong, ya kan, Timur. Jawa Timur bergerak. Lihatlah pelukis di Jogja, kemudian luar negeri saling menghargai, saling mensupport hingga apa? Lebih bagus. Itu yang saya sampaikan. Kayak kalau lidi itu satu itu gak kuat, gampang dipatahin, tapi kalau digabungin ya jadi kuat, jadi bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Gitu. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat seniman-seniman dari Gresik ini. Tapi keren banget sih, semangat ini yang saya nggak nyangka ya Pak ya, maksudnya masih ada di apalagi deket kota Surabaya. Soalnya yang saya rasain sendiri sebagai mungkin apa ya, kalau dibilang perupa juga nggak mencakup semua, cuman penggiat seni yang di Surabaya itu kayak kok kurang greget gitu loh, serawungnya itu masih ini gitu loh, masih nganggep kalau kalau ketemu itu ya guys bahasannya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu guys. Jadi di Surabaya Barat ini, perbatasan Gresik ini ternyata semangatnya masih luar biasa. Untuk terakhir karena mau habis baterainya, harapannya apa? Mungkin dibagi aja untuk harapan untuk kesenian kali ini, untuk yang hari ini Jawa Timur itu harapannya apa untuk seni-senian? Harapan saya sebagai kalau saya menjadi pelukis itu ya kadang-kadang masih harapan saya pastinya ya ini ya, saya sebetulnya merasa prihatin, masih sangat prihatin sekali melihat perupa-perupa di luar sana. Surabaya khususnya saya bilang Surabaya aja, karena saya takutnya memang di Surabaya ini saya lebih banyak mengamati daripada terjun langsung ke event-event itu. Saya jarang sekali ikut event lebih banyak mengamati. Jadi ada sesuatu yang kalau saya lihat di teman-teman di daerah-daerah itu ya, kemudian kalau Jogja sih sudah kelihatan ini ya. Sudah otomatis lah ya. Jogja, kemudian Banyuwangi itu kan barometer seni rupa ya di Indonesia ya. Enggak usah jauh-jauh lah dari daerah-daerah Surabaya ini. Saya merasa jauh lebih tertinggal dari dengan yang lain. Makanya Surabaya Barat sini belakangan ini sudah mulai ada sebuah pergerakan ya. Kita karena berangkat dari kegelisahan ini, kita harus keluar gitu loh. Kita harus menunjukkan bahwa Surabaya Barat atau khususnya Surabaya itu tidak kalah hebat dari yang lain. Mantap. Dan pastinya mereka juga sama sebetulnya. Inilah yang dinamakan semangat dalam berkesenian. Jadi memang kita harus bikin sesuatu pergerakan atau kelompok ya. Ya mudah-mudahan kelompok dan mudah-mudahan MOS ini ya, yang cikal bakalnya MOS ini berapa bulan yang lalu sudah Kali-kali kita bahas. Sudah di ini ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa jadi sebuah barometer
berkesenian di Surabaya. Mantap. Demikian. Apa itu, Mos? Tunggu di part selanjutnya. Oke. Iya. Terima kasih. Salam Mos, Mos. salam Mos, salam Mos. Salam Mos dan terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya dan semoga ini bisa menambah wawasan keseni rupaan kita untuk teman-teman juga makin tahu seni dan budaya. Dan terima kasih waktu-waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan sekian aja konten kita untuk yang kali ini. Nanti apa itu, Mos? Lanjut di part berikutnya. Thank you. Bye-bye. Salam seni dan budaya.